dari tempat yang dekat dari Masjid Nabawi. Harusnya para sahabat mengenal siapa lelaki tersebut, tapi sudahlah datang dengan penampilan yang rapi, putih, bersih, dan tidak terlihat pula darinya bekasan melakukan perjalanan. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian lelaki ini duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Faqala ya Muhammad, kemudian dia berkata kepada baginda Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepada aku tentang apa itu Islam. Sebelum kita lanjut hadisnya, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah dari kitab Hadis Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurjani, beliau mengatakan keadaan malaikat Jibril yang datang menemui Nabi dengan pakaian putih bersih, rambut hitam, itu merupakan satu isyarah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat dan kepada kita semua, bahwa ketika kita hendak datang menemui kubara, orang-orang besar, ketika kita hendak datang untuk hadir dalam majelis taklim atau majelis ilmu, ketika kita hendak datang sebagai pengajar atau pemberi ilmu, dianjurkan dan disunahkan untuk hadir dengan penampilan terbaik, pakaian terbaik, penampilan yang indah, persiapan untuk menghormati daripada ilmu itu sendiri. Karena malaikat Jibril saat itu datang menemui Nabi dalam dua surah sekaligus. Satu surah seolah dia adalah seorang murid yang bertanya kepada gurunya, bertanya dengan 5 pertanyaan yang nanti akan disebutkan. Yang kedua, pada hakikatnya tujuan kedatangan malaikat Jibril adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang nilai-nilai 5 pertanyaan yang nanti akan dia ajukan. Berarti dia satu sisi dia seolah-olah seorang murid, tapi di sisi yang lain dia adalah seorang guru yang ingin mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Datang dengan penampilan rapi, isyarah bahwa siapapun kita, baik sebagai guru atau murid, sebagai pendengar atau pembicara, ketika hendak hadir dalam majelis taklim, majelis ilmu, dianjurkan menggunakan pakaian terbaik yang kita punya. Ustaz, ini jubah terbaik. Salah. Hari ini pakaian terbaik kita hanya untuk hadir kondangan. Pakaian termahal hanya untuk hadir acara reunian, jalan-jalan, rekreasi, dan toba berastalgi. Tapi kalau untuk hadir majelis taklim, majelis ilmu, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk menggunakannya dalam beribadah, yang kita gunakan hanya pakaian apa adanya. Betul. Ada lagi model orang Islam hari ini, Ustaz. Kalau di rumahnya itu ada ruang sholat atau kamar, itu biasa ada gantung di situ pakaian khusus sholat, judulnya begitu. Pakaian khusus itu 3 bulan, 4 bulan gak dicuci-cuci. Betul Pak? Coba satu saat ke depan, kalau umur kita panjang, insya Allah kita bertemu lagi dalam suatu pengajian. Saya mau lihat yang hadir pengajian itu coba pakai pakaian lebaran gitu. Pakaian terbaik, pakaian termahal, pakaian paling indah, dengan keadaan yang rapi, bersih, itu yang harus kita gunakan untuk hadir dalam majelis taklim, melaksanakan sholat 5 waktu. Karena yang kita gunakan dalam majelis taklim dan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain, pakaian itulah kelak yang akan menjadi saksi buat kita di hari kiamat. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, masih dari poin yang ini. Ketika disebutkan dalam hadis itu malaikat Jibril datang menemui Nabi yang sedang duduk-duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang, dia menghampiri baginda Nabi,
meletakkan, menyandarkan dua lutut pada dua lutut Nabi, meletakkan dua tangan di atas paha Nabi. Kemudian dia bertanya kepada Nabi dengan 5 pertanyaan. Pelajaran yang ingin diberikan oleh malaikat Jibril adalah tidak perlu malu untuk bertanya sesuatu yang kita memang belum tahu. Posisi kedudukan malaikat Jibril posisi kedudukan Nabi satu sedang duduk dengan banyak para sahabat. Kalau mengedepankan gengsi dan malu, jangan malu tiba-tiba datang di hadapan orang banyak bertanya apa Islam, apa iman, apa ihsan, apa kiamat, kapan kiamat. Jangan malu. Tapi malaikat Jibril ajarkan tidak perlu malu bertanya akan ilmu yang memang kita belum tahu. Maka para ulama mengatakan al-ilmu la ya'ti ala rajulaini. Ilmu itu enggak akan datang pada dua orang. Ilmu tidak akan datang kepada dua orang. Siapa dua orang itu? Pertama, al-mutakabbir, orang sombong. Orang sombong enggak akan dapat ilmu, Bapak Ibu. Kalaupun dia pintar, gampang hafal, bisa paham, dia enggak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim disebutkan al-ilmu kasaili. Ilmu itu laksana aliran air. Yahrabu an makanil ali. Yang dia selalu lari, menghindar, menjauh dari daratan yang tinggi. Air hanya selalu pergi ke tempat yang rendah dan menghindarkan dirinya dari dataran-dataran yang tinggi. Orang sombong gak akan dapat ilmu. Kenapa gak hadir majelis taklim? Allah yang ngisi duluan awak makan garam. Satu. Ada lagi, kenapa gak hadir pengajian? Itu aja dibahas, pikir-pikir aja. Ada orang ngomong gitu ya? Pikir-pikir aja yang dibahas. Dari kecil dah ngaji pikir, gak perlu lagi bahas pikir, bahas yang tinggi dikit, tasawuf lagi. Orang sombong gak akan dapat ilmu. Yang kedua, al-mustahi, orang yang malu-malu gak akan dapat ilmu. Sifat malu itu baik, terpuji atau tercela. Halo Ibu, ini mungkin selama ini kan musola kita, masjid kita kan agak kecilan gitu. Jadi sound kita kayaknya besar. Begitu masjidnya jadi besar, soundnya jadi kayak kecil rasanya. Saya tanya, sifat malu itu sifat tercela atau terpuji? Sifat terpuji. Lantas mengapa para ulama mengatakan salah seorang yang gak akan dapat ilmu adalah al-mustahi, orang yang malu-malu? Ini apa maknanya? Imam Haddad mengatakan dalam kitab Hikamah, al-farqu bainal haya'il mahmuda wal jubdil madmum. Perbedaan di antara sifat malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela. Karena kita nggak bisa membedakan. Ada orang malu, sifat malunya sifat malu terpuji. Ada orang sebenarnya pengecut, sifat pengecut itu sifat tercela, tapi mengatasnamakan sifat malu. Apa beda antara keduanya? Pertama, kata Imam Haddad, sifat malu yang terpuji adalah sifat yang membawamu menjalankan perintah Allah dan mencegahmu dari melanggar larangan Allah. Kenapa sih Bu keluar rumah selalu pakai jilbab? Malulah auratnya dilihat laki-laki lain. Nah, itu terpuji. Itu sifat malu. Kenapa sih setiap hari harus sholat 5 waktu? Malulah sama Allah. Allah kasih waktu 24 jam satu hari, yang diminta hanya sholat 5 waktu. Kalau satu sholat memakan waktu 6 menit, berarti 5 waktu hanya setengah jam Allah minta dari kita dari waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Kenapa sholat? Malu sama Allah. Hidup dari Allah, rumah dari Allah, kendaraan dari Allah, pangkat jabatan dari Allah, kesehatan dari Allah, penglihatan, pendengaran, kaki, tangan, semua rezeki, anak, istri, suami dari Allah. Semua Allah berikan fasilitas kepada kita. Allah hanya minta sholat sehari 5 kali. Masa enggak sholat? Malu sama Allah. Itu sifat malu terpuji. Kenapa kok nggak mau lagi duduk-duduk gabung minum-minum tua ini? Dulu kan masa muda sering misahan. Malu lah, udah tua kok masih tua kan. Kok nggak mau lagi gabung-gabung nongkrong-nongkrong sama kawan-kawan tuh main judi, judi online dan sejenisnya. Malu lah. Masa sampai usia segini
masih main judi. Itu sifat malu terpuji. Tapi ada yang kedua disebut dengan sifat pengecut yang tercela. Apa pengecut yang tercela? Kebalikannya. Sifat yang membawa kita meninggalkan perintah Allah dan membuat kita melanggar larangan Allah, itu bukan sifat malu, tapi sifat pengecut yang tercela. Ada orang, kenapa nggak mau ke masjid? Malu mau ke masjid, ditengok orang. Ibu, kenapa sudah lama ikut pengajian tapi kok nggak pakai jilbab? Malu nanti dipanggil Bu Hajah misalnya. Itu bukan malu, itu pengecut yang tercela, tapi mengatasnamakan sifat malu. Kenapa nggak mau hadir taklim? Kenapa nggak mau hadir pengajian? Malu. Kenapa nggak mau nanya? Malu. Itu bukan malu itu, tapi pengecut yang tercela. Maka para ulama mengatakan dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, salah satunya adalah al-mustahi, orang yang malu-malu, artinya orang yang punya sifat pengecut yang tercela. Malaikat Jibril mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu malu-malu belajar dan bertanya akan sesuatu yang kita belum tahu. Jelas sampai di sini. Lanjut Ibu. Saya modelnya nggak pandai ngelucu-ngelucu di sini. Ya lempeng-lempeng aja. Kita ngaji di tahun ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah malaikat Jibril asnada rukbatayhi la rukbatayhi, menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Faqala, kemudian dia bertanya kepada baginda Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan, kenapa malaikat Jibril datang menyeru memanggil Nabi dengan namanya, ya Muhammad. Bukankah memanggil Nabi di hadapan Nabi langsung dengan namanya tanpa gelar hukumnya diharamkan oleh sebagian para ulama? Tapi di sini malaikat Jibril memanggil dengan seruan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dalam kitab ini disebutkan ada dua jawaban. Yang pertama, ketika malaikat Jibril menyeru memanggilnya Muhammad, itu belum ada larangan untuk menyebut memanggil Nabi langsung dengan namanya. Alasan yang kedua, jawaban yang kedua, kenapa dia memanggil dengan seruannya Muhammad? Li'annal hurmata mukhtasatun bil adamiyyin. Karena keharaman itu khusus bagi Bani Adam dan tidak mencakup kepada para malaikat. Dan itu dilakukan oleh malaikat Jibril. Tujuannya adalah untuk menjaga, untuk menambah takmiyah, agar para sahabat semakin gak menyangka, agar para sahabat semakin tidak menduga bahwa yang datang dan bertanya itu adalah malaikat Jibril, supaya mereka menyangka ini badui dari mana yang datang, sehingga asal saja panggil Nabi dengan namanya ya Muhammad. Akhbirni anil Islam, beritahukan kepada aku apa itu Islam. Nabi SAW kemudian menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata baginda Nabi, Islam itu yang pertama, kau bersaksi, kau meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan kau meyakini, engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat ini kalimat sakti, Bapak Ibu. Kenapa disebut dengan kalimat sakti? Ada orang 60 tahun kafir, 60 tahun suka minum khamar, 60 tahun suka bermaksiat, berzina dan lain sebagainya. Hari ini mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dihukumi muslim. Semua dosanya 60 tahun, zinanya, minum tuaknya, judinya, semua dihapuskan oleh Allah, hanya mengucapkan kalimat syahadat. Ini kalimat sakti. Maka agak heran dan aneh ketika ada sebagian umat Islam meyakini kalau hadir tahlilan jadi syirik. Nah itu aneh. Kenapa aneh? Di tahlilan itu yang dibaca la ilaha illallah. Dari mana ceritanya?
Ada orang kafir 70 tahun mengucap itu jadi muslim. Ada orang Islam 70 tahun hadir tahlilan mengucap kalimat yang sama jadi kafir, syirik. Ini gimana logikanya? Maka intinya apa? Yang mau tahlilan silakan tahlilan. Yang nggak mau tahlilan nggak apa-apa juga, tahlilan tidak wajib. Yang jangan, yang tahlilan menghina yang tidak tahlilan, yang tidak tahlilan membid'ahkan, mengharamkan, mensyirikkan saudaranya yang hadir tahlilan. Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Orang kafir dihukumi Islam dengan itu. Kok bisa orang Islam jadi kafir? Karena kalimat yang sama. Dua kalimat ini kalimat sakti. Kata para ulama password ini, kata sandi ini, kuncinya ini. Sebanyak apapun kebaikan kita, sebanyak apapun kebaikan seseorang, banyak berderma, suka memberi, suka bagi-bagi harta, akhlaknya mulia, gak pernah bohong. Tapi kalau tidak rajin memeluk agama Islam, kebaikan yang dia kerjakan tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun buatnya kelak di hari kiamat. Semua amal yang dia kerjakan, semua kebaikan yang dia lakukan, kalhabail mansura, seperti debu yang dihamburkan, tidak meninggalkan sisa sama sekali. Kalau begitu, di mana letak keadilan Allah? Orang kafir dan muslim buat baik di dunia, suka berbagi, suka memberi, akhlaknya bagus, kok di akhirat nggak dapat apa-apa? Keadilan Allah di mana? Buat orang-orang yang tidak meluk agama Islam, ketika mereka berbuat baik, ganjaran yang Allah berikan adalah disegerakan balasannya ketika mereka hidup di alam dunia. Maka perhatikanlah, kalau ada orang non-muslim baik, suka berbagi, suka memberi, pasti hidupnya mapan. Kalau ada orang non-muslim akhlaknya baik, gak pernah nyakiti orang, hidupnya di dunia pasti diberi kesehatan, anak-anaknya sehat, cita-citanya tercapai. Kenapa? Sebab laisa lahu nasiban fil akhirah. Tidak ada bagian buat mereka kelak di akhirat. Sehingga ganjaran dari kebaikan yang mereka kerjakan didahulukan oleh Allah, disegerakan ketika mereka hidup di alam dunia. Itu buat orang di luar Islam. Lah kalau orang Islam bagaimana? Ganjaran buat kita itu adalah kelak ketika kita berada di kehidupan akhirat. Maka Sayyidina Ali